Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Kita bertemu lagi di materi PLH di semester genap. Sayang sekali karena pandemi COVID-19, kita masih melakukan pelajaran secara daring. Ibu harap kalian tetap sehat, tetap semangat, walaupun sekarang kita masih tetap harus belajar secara daring. Mau gimana lagi ya, namanya juga sedang terkena musibah atau bencana. Kita lanjut saja. Kita akan belajar tentang bencana alam tsunami. Nah, ini adalah bencana alam yang sangat besar jika terjadi dan menyebabkan korban baik dari harta dan jiwa yang sangat besar. Apakah tsunami itu atau apa itu tsunami? Tentu kalian sudah tahu ya atau sudah banyak mendengar berita atau membaca tentang cerita bencana alam tsunami. Nah, materi PLH kita kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mengenai penjelasan mengenai apa, bagaimana, dan tanda-tanda mengenai bencana tsunami. Di materi berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana kita akan belajar mengenai bagaimana jika terjebak pada saat terjadi bencana tsunami dan apa yang harus kita lakukan setelah terjadi bencana tsunami. Di pertemuan ketiga baru kita akan latihan. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini dulu ya.
video tadi, apa pendapat kalian? Ternyata bencana alam tsunami itu sangat mengerikan ya. Kalian bisa lihat bahwa dengan melihat yang tadi tuh, video yang tadi, kalian bisa lihat bahwa kita perlu untuk mengenal lebih jauh tanda-tanda gejala alam akan terjadinya tsunami sehingga dapat minimalkan resiko jumlah korban yang sangat besar. Sebelumnya, seperti kalian ketahui, tsunami adalah gelombang ombak lautan yang sangat besar. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, karena negara Jepang ini adalah negara yang paling sering terkena tsunami. Saking besarnya gelombang ini dapat mencapai daratan lebih dari 1 kilometer. Kalian lihat tadi di Aceh ya, itu jauh, itu sampai berapa puluh kilometer yang bisa dicapai oleh gelombang tsunami itu. Gelombang ini terjadi akibat peristiwa gempa bumi, letusan gunung berapi yang terjadi di dasar laut. Nah, dari 3 peristiwa ini yang paling sering menyebabkan tsunami adalah gempa bumi. Hanya tentu saja gempa buminya ada syaratnya, terjadi di dalam laut dengan kedalaman gempa bumi dangkal yaitu kurang dari 60 km dengan kekuatan gempa lebih besar dari 6 skala Richter. Nah, bayangkan apa yang terjadi jika kita berada di pantai pada saat itu. Untuk itu, seperti kalian lihat tadi di video yang tadi itu, kita harus mengenal atau mengetahui gejala-gejala terjadinya tsunami. Mengapa? Karena ini mengurangi dampak bencana tsunami. Untuk mengurangi dampak bencana tsunami, kita harus belajar dulu. Kita membaginya menjadi 3 ya, yang harus kita ketahui. Apa tindakan kita sebelum terjadi bencana? Yang kedua, saat terjadi bencana tsunami, dan yang ketiga, sesudah terjadi bencana tsunami. Pengetahuan kita mengenai apa yang harus kita lakukan sebelum terjadi bencana tsunami, itu artinya kita harus mengenali tanda-tanda akan terjadinya bencana tsunami. Apa saja itu? Mari kita pelajari lebih lanjut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Alam biasanya memberi tanda jika akan terjadi suatu kejadian besar. Di antaranya adalah terdengar suara gemuruh yang sangat keras, seperti ledakan, misalnya tabrakan di dalam lempengannya. Kemudian terdengar suara ledakan yang sangat keras disertai suara gemuruh. Yang ketiga, air laut surut secara tiba-tiba. Nah, ini harus diketahui ya, jika kalian berada di pinggir pantai atau sedang melibur di pantai, air laut surut secara tiba-tiba, ikan menggelepar-gelepar, kalian cepat-cepat pergi, jangan malah menangkap atau mengumpulkan ikan-ikan itu. Tiba-tiba tercium bau garam, bau amis, dan bau belerang yang sangat menyengat. Nah, ini sudah pasti nih, berarti sebentar lagi akan terjadi tsunami. Kemudian perilaku binatang berubah tiba-tiba. Misalnya kawanan burung yang terbang menjauhi area laut. Nah, itu harus juga diperhatikan. Yang keenam, terlihat gelombang tinggi berwarna hitam tebal memanjang di garis cakrawala. Nah, itu. Jadi dengan melihat 6 atau mendengar tanda-tanda ini, kalian harus secepatnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Nah, setelah mengetahui atau terjadinya tanda-tanda ini, ini apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian menyampaikan dengan segera pada semua orang di sekitar kita. Misalnya teriak, ayo lari, bentar lagi tsunami. Nah, itu. Kalau kalian sempat, kalian bisa melapor pada aparat setempat. Misalnya ketika ada petugas keamanan atau petugas pantai, jika kalian ada di pinggir pantai, nah itu cepat laporkan pada saat itu supaya mereka bisa menyebarkan informasi ini secara luas dan dengan cara yang cepat. Yang ketiga, segera mengungsi atau berlari mencari tempat yang aman. Nah, untuk tsunami ini segera berlari ke arah lokasi yang lebih tinggi. Menjauhi area pantai, sungai, nah itu harus dijauhi.
Nah, itu mengenai tanda-tanda gejala alam jika akan terjadi tsunami. Dipelajari dulu ya, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Pada materi ini, Ibu tidak akan memberikan tugas, hanya coba diulangi lagi video yang tadi serta pembelajaran hari ini supaya nanti siap di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa buku PLH-nya dibaca. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, dan memakai hand sanitizer, tetap menjaga jarak. Tetap disiplin ya. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat, salam peduli lingkungan. Sampai bertemu di PLH berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.